Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di petang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Mantap jiwa ya. Dan buat rekan-rekan semua ya, saya doakan semoga kalian diberi umur panjang, rezeki yang melimpah, dan apa yang kalian harapkan di tahun ini bisa jadi kenyataan. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani petang kali ini teman-teman melihat rekondisi daripada market cryptocurrency, di mana saat ini keadaan market ya teman-teman didominasi dengan warna hijau karena memang sedikit ada kenaikan untuk Bitcoin ya, dan ini pun berpengaruh terhadap altcoin lainnya teman-teman ya. Kalau kita lihat memang dominasi masih warna hijau meskipun masih ada beberapa aset yang mengalami penurunan atau minus cenderung warna merah ya, tapi nggak masalah ya karena di sini didominasi dengan hijau royo ya. Mantap jiwa, semoga saja nanti malam bisa lebih tinggi lagi. Nah, jadi di kesempatan kali ini teman-teman ada berita tentang price yang masih menjadi simpang siur juga ya, dan ini teman-teman juga harus tahu juga ya kan, mungkin dari rekan-rekan ada yang belum paham juga atau ada yang belum tahu. Nah, dan kita lihat untuk harga daripada price sendiri teman-teman cenderung turun ya. Kalau kita lihat memang turun di sini 5392 ya. Dan di sini perlu saya ingatkan sekali lagi teman-teman bahwasanya cryptocurrency tempat terbaik untuk buang-buang duit dan tempat terbaik untuk menggandakan duit. Jadi kalian harus benar-benar dior ya teman-teman sebelum melakukan pembelian suatu aset. Dan di sini saya ingatkan sekali lagi, di sini nggak ada ajakan atau menjual buat rekan-rekan membeli suatu aset cryptocurrency ya, atau menjual aset kalian. Oke, jadi untung rugi tetap kalian sendiri yang nikmatin ya. Jadi kembali lagi terhadap teman-teman ya, karena di sini banyak sekali berita-berita simpang siur, berita-berita miring yang menyerang price. Oke ya. Jadi ya tergantung teman-teman lah mau menanggapi hal tersebut secara positif atau secara negatif, karena keputusan semuanya ada di tangan kalian masing-masing. Saya menyampaikan di sini, kalian yang melakukan eksekusi. Oke. Jadi langsung saja kita bahas teman-teman. Ini dari tim Bryce langsung ya, langsung kita bahas teman-teman. Oke, informasi yang pertama yaitu tentang pembakaran ya teman-teman, dimana ini langsung dari tim Brace officialnya. Dia nge-tweet nih bahwasanya tampaknya beberapa individu telah menyatakan ketidakpuasan sehubung dengan fakta bahwa supply yang beredar di CoinMarketCap belum diperbarui ya. Perlu diketahui bahwa CoinMarketCap memperbarui pasokan yang beredar secara manual dan tidak dihitung secara otomatis. Oke, jadi memang ya banyak yang mempertanyakan itu circulating supply nggak berubah ya, itu supply yang beredar nggak berubah, apakah ini pembakaran palsu atau apa. Jadi banyaklah berita-berita tentang seperti itu. Nah, jadi tim Bryce sendiri di sini langsung ngelarifikasi ya, karena di global juga rame, di Twitter juga rame gitu ya, bahwasanya pembakaran itu benar-benar ada ya. Cuman di sini dijelaskan oleh tim Bryce bahwasanya CoinMarketCap itu memperbarui pasokan yang beredar itu secara manual, tidak secara otomatis ya. Beda cerita dengan transaksi di smart contract itu secara otomatis terupdate, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi di sini teman-teman yang dia juga ngasih nih alamat pembakaran, bukti pembakaran. Nah, yang jadi permasalahannya di sini teman-teman, banyak yang salah paham juga sebenarnya. Awal-awal saya juga mikir, wah kok cuma segini gitu ya kan. Setelah didalemin lagi ya teman-teman, ternyata ada dua. Nah, jadi banyak dari rekan-rekan semua yang melihat hanya satu transaksi ini aja, di mana di sini transaksi pembakaran itu sebesar 510 miliar. Oke. Nah, 510 miliar. Awalnya saya juga mikir seperti itu ya kawan-kawan. Wah, kok pembakaran cuma 510 miliar? Dari mana pembakaran 7,5 triliun tersebut ya? Sedangkan di jaringan BRC20 itu 3,5 triliun, di jaringan Binance Smart Chain kok cuma 510 miliar. Dari mana 7,5 triliun tersebut ya? Setelah ditelusuri, nah ini sebenarnya yang menjadi simpang siur juga ya, menjadi simpang siur juga, di mana 510 miliar kok bisa jadi 7,5 triliun ya kan. Nah, ini teman-teman ya, kita nanti akan membahas lebih dalam lagi. Sebelum kita lanjut lagi, kita lihat lagi yang satunya, oke?
Nah, yang satunya kan di jaringan BRC20 ya, teman-teman, di jaringan BRC20. Nah, di sini kan terjadi pembakaran 3,5 triliun ya, teman-teman, 3,5 triliun. Oke, dari alamat ini dikirim ke sini. Nah, untuk teman-teman yang bertanya supply yang ada di BRC20 berapa? Sekitar 6 triliun, teman-teman. Itu pun tergantung rekan-rekan yang melakukan bridge ya. Semakin banyak yang nge-bridge di jaringan BRC20, maka akan semakin bertambah jaringan BRC20, tapi di jaringan Binance Smart Chain akan berkurang, kurang lebih seperti itu mekanismenya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang lebih lanjut lagi ya. Oke, kita masuk ke coin market cap, teman-teman, yang menjadi timbul pertanyaan lah tentang circulating supply-nya ini ya, teman-teman ya, tentang circulating supply-nya ini atau peredaran supply lah yang belum terupdate. Kita tunggu saja, teman-teman, nanti ya, karena kata dari tim Brace-nya sendiri bahwasanya coin market cap ini ngupdate ini secara manual, tidak secara otomatis. Kita lihat saja nanti ya, segera terupdate atau tidak, kurang lebih seperti itu ya. Tapi yang perlu kita lihat di sini adalah kita harus masuk dulu ke smart contract Binance Smart Chain ya. Nah, kita masuk ke sini, teman-teman ya. Untuk di sini kan ada holdernya, sudah ada peningkatan nih, yang tadinya 183 sekian sekarang meningkat ya, kalau kita lihat hari ini ya, teman-teman ya. Di sini kemarin ini, hari ini. Nah, ini kalian bisa melihat sendiri lah ya untuk pergerakan holdernya nih ya. Tanggal 27 sekian, tanggal 28 sekian. Jadi ada peningkatan holder. Nah, kita masuk langsung ke sini ya. Ke holder, teman-teman. Kita masuk ke dead wallet, oke. Nah, kemarin sebelum dead wallet ini melakukan burn ya, atau sebelum burn yang dilakukan oleh tim Brace, saya sempat screenshot juga untuk presentasi ini ya, teman-teman. Coba kalau belum saya hapus ya. Nah, ini teman-teman, ini belum saya hapus ya. Ini adalah screenshotan saya waktu si Brace ini belum melakukan burn ya, teman-teman, sekitar tanggal 27 kalau nggak salah loh ya, saya screenshot ini sekitar 57,5% ya, 57,5% yang sudah di burn. Ini sebelum ini total di burn ya, sebelum transaksi burn kedua. Oke. Nah, setelah transaksi burn kedua di sini meningkatkan 57,9 kalau nggak salah, kita cek kembali ya. Nah, ya kan, 57,9. Jadi ada peningkatan ya, teman-teman, sekitar 0,4% lah ya untuk presentasi kenaikan pembakaran daripada Brace. Oke ya. Jadi di sini kalau pembakaran itu palsu, nggak mungkin di sini terjadi peningkatan presentasi, teman-teman. Dan di sini pun detail transaksinya ada gitu ya kan, detail transaksinya ada. Kita masuk dulu ke sini ya, ke dead wallet, teman-teman, kita lihat bersama. Oke ya. Kita lihat bersama. Oke, teman-teman, langsung kita cari ya untuk detail transaksi pembakaran yang terjadi kemarin. Oke, mana, bentar. Nah, ini 1 jam 1 hari, kita cari di sini, di sekitar sini kayaknya, teman-teman ya. 510 itu untuk pembakaran yang pertama, 510 miliar ini ya, teman-teman. 510 miliar ini benar-benar terjadi pembakaran ya. Nah, ini bisa kalian lihat 1 hari 2 jam yang lalu. Oke. Nah, jadi masih ada presentasi pembakaran selanjutnya sekitar 3 triliunan, teman-teman ya. 3, sekian triliun. Coba kita cari di sini. Kita kembali dulu sebentar ya. Kita cari dulu, teman-teman ya, biar semuanya clear gitu loh, enak gitu ya kan kita ngelihatnya ya. Kita cari 3 triliunan ya, teman-teman, sekitar 3 triliun kalau nggak salah ya, teman-teman ya. Bentar, kita cari. Oke, kita ketemu, teman-teman, di mana di sini ya. Ini 1 hari 2 jam yang lalu ya, teman-teman. Di sini juga pembakaran 3,5 triliun. Nah, jadi ada 2 transaksi sebenarnya yang terjadi di Binance Smart Chain, yaitu 510 miliar sama 3,5 triliun ya, teman-teman, alias yang pembakaran di jaringan Binance Smart Chain itu sekitar 4 triliun something ya, 4 triliun lebih, dan di jaringan BRC20 itu 3,5 triliun ya, ketemunya kurang lebih 7,5 triliun ya. Jadi di sini clear ya permasalahannya, teman-teman, clear. Oke. Dan untuk detail lebih pastinya, teman-teman, kita masuk lagi ke sini. Ini kan ada 2 nih ya, bakar taxnya nih BRC20
BRC20 ya, satu BEP21, BEP22. Oke, kita masuk dulu yang ke BEP21 teman-teman ya. Kita lihat untuk detail transaksinya. Nah, kita bisa lihat di sini ya, ini 510 miliar. Nah, kita masuk ke kontrak pengirim ya, kontrak pengirim kita masuk, kita cek bersama teman-teman ya, transaksi yang terjadi gitu ya kan, satu hari. Nah ini ya, keluar token Bitress ya, bentar, bukan yang ini kayaknya. Keliru sorry, bentar. Nah ini teman-teman ya, ini alamatnya yang tadi ya, bisa kalian lihat sendiri, alamat null wallet atau dead wallet ya, dia mengirim nih 510 miliar. Jadi deal ya, bener ya, ada pengiriman 510 miliar di transaksi pertama teman-teman ya. Ini transaksi pertama dari BEP20 tadi. Dan kalau kita lihat lagi yang satunya teman-teman ya, yang BEP20 yang kedua ini, kita klik, kita masuk. Kita cek juga teman-teman ya, kita masuk dulu ke sini dari alamat pengirim. Terus kita cek ke bawah, kita scroll ya, di sini ada transferan 1 jam ya. Nah ini teman-teman keluar ya, bisa kalian lihat ini alamat dead wallet 3,5 triliun juga ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan kemarin bentar. Nah kemarin itu di sini ya teman-teman, saya ngecek itu di sini kemarin itu ada setotal dana ya, dana dari Brace itu sekitar berapa ya, 4,5 miliar juta atau berapa gitu ya. Itu adalah uang atau value yang digunakan untuk burn si price. Oke, dan setelah burn ya, kita lihat di sini kembali nol lagi teman-teman. Nanti ketika ketika dia mau melakukan pembakaran kembali, kemungkinan besar di sini akan terlihat ini nanti totalnya berapa ya, asetnya berapa, nanti saya updatekan terhadap teman-teman semua ya. Nah dan di sini pun kalau kita lihat dari historinya teman-teman, di mana kalian bisa melihat ya. Nah ini ada send dead wallet, kalian bisa melihat ini dikirim ke dead wallet sekitar 1,8 juta US dollar ya, atau sekitar 3,5 triliun token Brace atau coin Brace ya teman-teman, yang dikirim ke dead walletnya. Oke, nah jadi bisa kalian pahami lah ya sedikit informasi ya. Kembali lagi kepercayaan masing-masing lah ya kan, kalau kalian percaya dengan Brace ya silakan dipertahankan ya, silakan dibeli yang kalau mau beli. Kalau nggak yakin kalian punya ya udah gitu teman-teman, mau kalian jual, mau kalian tahan, mau apa, kembali lagi ke rekan-rekan, dimana saya di sini hanya menyampaikan suatu informasi teman-teman yang melakukan eksekusi. Oke, jadi mungkin ini dulu perihal Brace kali ini ya teman-teman, semoga sedikit membantu dan salam cuan.